Percayalah, semua orang memiliki kisah traumatisnya sendiri-sendiri. Yang membedakan adalah ada orang yang menceritakan dan ada orang yang menyimpannya dalam-dalam. Nah, jika semua orang rata memiliki kisah traumatisnya sendiri-sendiri, kok ada orang yang bisa melanjutkan hidupnya dengan baik, dengan tenang gitu. Dan ada juga yang satu orang yang hidup seterpuruk-puruk-puruknya gitu. Apa sih yang membedakan dari kedua orang tersebut? Yang membedakannya adalah kemampuan dalam menerima dan memaafkan diri sendiri. Namun sayangnya ya, kemampuan dalam menerima dan memaafkan diri sendiri ini merupakan kemampuan yang sangat sulit untuk dilakukan. Kalau menurut aku ya, aku nggak bisa melakukan hal tersebut karena aku menganggap jika aku memaafkan dan menerima masalah tersebut, itu seakan-akan aku itu melupakan kejadian tersebut. Selain itu, aku juga menganggap bahwa dengan aku memaafkan diri sendiri, itu tuh aku menganggap remeh terhadap peristiwa yang menimpa dalam hidup aku. Tapi ketika aku membaca buku tentang self-reward gitu, tentang pengembangan diri sendiri, jadi aku menganggap kejadian yang aku alami di masa lalu itu merupakan kejadian suatu pembelajaran. Nah, bagaimana sih caranya agar kita bisa menerima dan memaafkan diri kita sendiri? Ada 7 langkah yang pernah aku lakukan, semoga bisa menjadi bahan referensi untuk kalian. Yang pertama yang aku lakukan adalah sadari. Sadari maksudnya di sini adalah kita nggak melakukan tindakan apapun ya. Ketika kita mengalami situasi yang traumatis, situasi yang sangat menjengkelkan gitu, yang pertama aku lakukan adalah sadari. Nah, kenapa kita harus melakukan sikap ini? Sikap ini berfungsi untuk membentengi diri kita sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Yang kedua, akui dan terimalah kejadian tersebut. Mengakui bukan berarti kita menilai, bukan memberikan penilaian atau persepsi ya, tapi akui dengan senetral-netralnya kejadian yang kita terima. Misal, kamu melihat ada pasangan kamu bersama orang lain gitu. Ya, kita akui aja ada kejadian seperti ini. Jangan dulu memberikan penilaian atau persepsi yang aneh-aneh. Seperti, kenapa dia jalan sama berduaan ya gitu. Apakah nggak dia gini? Apakah dia nggak selingkuh sebelumnya? Atau dia melakukan hal-hal yang lain sebelumnya nggak aku ketahui? Itu sudah masuk ke penilaian ya gitu. Jadi hentikan kita memberikan penilaian, tapi kita sadari dulu kejadiannya. Kita terima dulu kejadiannya bahwa misalkan ada pasangan kita jalan sama orang lain. Ketika kita sudah menerima, mengakui kejadian tersebut, kita bisa memilih reaksi kita yang sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Ketiga, menangislah. Jika kamu perlu untuk menangis, ya menangislah, nggak apa-apa gitu. Ini nggak tergantung gender lagi ya, baik laki-laki atau perempuan. Jika kamu mengalami hal sulit atau traumatis, kalau kamu ingin menangis, ya menangis saja, itu nggak apa-apa. Terus keempat, kalian bisa melakukan yaitu dengan menulis perasaan kalian. Yang seperti yang aku katakan sebelumnya, ada di video aku sebelumnya, jika kamu memiliki sesuatu hal, perasaan sedih atau kejadian traumatis, kamu bisa melampiaskannya dengan cara menulis di buku harian. Dengan kamu menulis buku harian, itu tanpa langsung kamu melatih mindfulness kamu. Kamu menceritakan semua yang kamu rasakan, mengekspresikan yang kamu rasakan di sebuah pikiran yang mindfulness. Yang kelima, yaitu memberikan waktu pada diri sendiri. Jadi ketika kamu mengingat lagi kejadian traumatis, itu artinya ada hal yang berbeda dalam mental kamu. Jadi mental atau inner child kamu yang terabaikan. Karena itu adalah alarm bahwa di dalam diri kamu itu banyak sampahnya. Sudah sesak dengan hal-hal yang negatif yang tanpa kita ketahui sudah menumpuk gitu. Jadi kita butuh yang namanya waktu atau me time pada diri sendiri. Yang keenam, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi apapun kejadian kemarin, yang bisa kita lakukan adalah memilih yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi dengan melakukan kegiatan positif, itu tanpa kita sadari, kita juga memaafkan atau memberikan kepercayaan diri ulang bahwa kita bisa melakukan yang terbaik di hari ini. Yang ketujuh, hargai kemajuan diri kita sendiri. Sekecil apapun kemajuan kita, asalkan positif, itu lebih baik daripada kita nggak melakukan apa-apa. Karena mungkin dulu kamu ketika mengalami suatu traumatis atau mengalami suatu kejadian yang kurang baik,
Mungkin dulu kamu gak berani keluar rumah, atau mungkin kamu akan mengutuk diri kamu sendiri. Tapi dengan sekarang, kamu mungkin bisa lebih berani, lebih bisa memaafkan diri kamu sendiri gitu. Baik teman-teman, itu yang pernah aku lakukan. 7 langkah ini yang membuat aku bisa menerima dan memaafkan diri aku. Jadi semoga kalian pun bisa menerima dan memaafkan diri kalian sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.